Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan pada perusahaan dagang. Bagaimana hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sebelum belajar, mari supaya kita mendapatkan berkah dan ilmunya bermanfaat, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Kemudian prakteknya yaitu membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Hari ini indikator pencapaian kompetensi yaitu mampu menyusun laporan laba rugi, kemudian mampu menyusun laporan perubahan modal, kemudian mampu menyusun neraca. Ya, itulah hari ini yang akan kita pelajari. Kemudian berikutnya macam-macam dari laporan keuangan perusahaan dagang. Itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, kenapa kita harus membuat laporan keuangan di dalam pembelajaran akuntansi? Ya, karena dengan memahami penyusunan laporan keuangan, pemilik modal atau manajer perusahaan dapat dengan mudah mengetahui keuntungan dan kekayaan bersih yang diperoleh perusahaan. Nah, inilah bentuk dari laporan keuangan, laporan laba rugi. Itu terdiri dari ada nama perusahaan. Nah, di dalam contohnya yaitu PD Faris Aza Group. Itu harus di dalam membuat laporan keuangan harus tercantum nama perusahaan, kemudian laporan keuangan laba ruginya disebutkan, jenis laporan keuangannya, kemudian periode pembuatan laporan keuangan itu yang terakhir yaitu per 31 Januari 2013. Jadi kalau periode itu tergantung berakhirnya dari perusahaan itu bulan apa. Hanya yang jelas tanggalnya akhir bulan, ya. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam laporan laba rugi? Pertama, adanya pendapatan, ya. Pendapatan di dalam perusahaan dagang itu terdiri dari penjualan. Ya, kita ketahui pendapatan dalam perusahaan dagang itu hasil dari penjualan barang. Nah, kemudian itu penjualan barang itu masih kotor. Harus kalau dipotong dulu atau dikurangi kalau misalkan ada potongan penjualan. Kemudian ada retur penjualan atau pengurangan harga, ya. Nah, itu dijumlahkan baru dikurangi pada penjualan. Itulah yang disebut dengan penjualan bersih. Nah, selain penjualan bersih, kita juga di dalam menghitung laporan laba rugi harus menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Nah, apa saja unsur yang ada di dalam harga pokok penjualan? Yaitu persediaan barang per 1 Januari. Jadi persediaan barang dagang awal di sini, ya. Per 1 Januari berapa nilainya? Di sini dicontohkan 2.150.000. Kemudian adanya pembelian barang dagangan. Nah, berapa nilai pembelian barang dagangan? Kemudian ongkos pembelian berapa? Waktu beli barang itu kan tentunya perlu transport, ya. Tentu ongkos untuk membeli barang. Nah, itu dijumlahkan. Jadi pembelian plus ongkos pembelian. Nah, dijumlahkan berapa nilainya? Kemudian di situ ada potongan pembelian. Kalau kita membeli barang dikasih potongan pembelian berapa nilainya? Kemudian ada retur pembelian dan potongan harga berapa nilainya? Nah,
jumlah dari potongan pembelian dan retur pembelian itu mengurangi dari pembelian bersih, ya, pembelian bersih. Pembelian bersih dikurangi dengan potongan dan retur pembelian. Maka hasilnya didapat adalah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini nanti dijumlahkan dengan pembelian bersih ini nanti dijumlahkan dengan persediaan barang. Nah, berapa nilainya? Nah, nilainya yaitu persediaan barang yang untuk dijual, yaitu di sini 10.875.000. Nah, maka didapatlah persediaan barang akhir. Nah, persediaan barang akhir ini persediaan barang akhir ini akan mengurangi pembelian harga pokok pembelian, ya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan didapat persediaan barang untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang, ya, maka harga pokoknya adalah 3.125.000. Nah, maka laba kotornya yaitu 5.750.000. Nah, tapi yang harus kita ketahui adalah unsur-unsur, ya, unsur-unsur dari laporan laba rugi, gitu ya. Apa unsur-unsurnya? Nah, kita kembali tadi bahwa laporan laba rugi, unsur-unsur laporan keuangan itu untuk laporan laba rugi, yaitu adanya penjualan, HPP, dan beban. Sedangkan laporan perubahan modal, modal awal, laba rugi, dan preview. Laporan neraca terdiri dari harta, hutang, dan modal. Nah, kita kembali lagi pada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di sini ada pendapatan, harga pokok penjualan, ya, kemudian ada pembelian bersih, persediaan barang untuk dijual, dan persediaan barang akhir, ya. Kemudian ada laba kotor. Nah, nanti kita akan praktekkan, ya. Ini nanti kalian pelajari, dicermati dari contoh laporan laba rugi ini, ya. Berikutnya ini adalah laporan laba rugi. Tadi kan pendapatan. Pendapatan itu 9.045.000. Kemudian potongan penjualan dan retur potongan penjualan itu 150.000 dijumlahkan menjadi 170.000. Penjualan bersihnya 8.875.000. Nah, kemudian harga pokoknya adalah 9 juta dikurangi penjualan bersih, didapatlah penjualan dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan, didapatlah penjualan bersih, ya. Dan tadi sudah dihitung harga pokok penjualan adalah 3.125.000. Maka laba kotor 5.750.000. Nah, ini lanjutannya. Dari laba kotor itu, kita belum harus mencari laba bersih. Berapa laba bersihnya? Maka laba kotor harus dikurangi beban-beban. Ya, di dalam perusahaan tentunya ada beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan, ya. Beban operasional. Beban operasional itu terdiri dari beban kantor atau beban umum, yang kedua beban penjualan. Nah, itu dijumlahkan. Contoh, misalkan beban kantor atau ada beban gaji bagian kantor, ada beban perlengkapan kantor, ada beban penyusutan peralatan, itu dijumlahkan. Kemudian ada beban penjualan. Nah, ini beban yang langsung hubungannya dengan penjualan. Ada beban gaji bagian toko, ada beban perlengkapan toko, ada beban telepon, beban sewa ruko, dan beban listrik.
Nah, itu dijumlahkan. Maka jumlah beban operasional itu dijumlahkan dari beban kantor dan beban penjualan. Nah, itulah laba usaha. Ya. Nah, laba kotor dikurangi jumlah beban operasional, itulah laba usaha. Nah, ini didapat laba usahanya 2.455.000. Pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, ini akan dijumlah misalkan perusahaan ada pendapatan dari bunga. Ya, ada beban bunga, dijumlahkan. Nah, pendapatan bunga dikurangi beban bunga, itulah pendapatan di luar usaha. Maka itu harus dijumlahkan dengan laba usaha. Maka laba bersih sebelum pajak adalah 2.550.000. Kemudian itulah sebelum pajak. Nanti kalau ada pajak tinggal dikurangi pajak. Ya, itulah laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi kita ulangi unsur-unsurnya, itu ada pendapatan, ada harga pokok penjualan, ada laba kotor, ya. Kemudian ada beban. Nah, maka akan didapat laba bersih sebelum pajak. Nah, nanti kita harus cermati ya, dicermati dan harus dicoba ya, paham atau tidaknya. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah, yang kedua ini contoh laporan perubahan modal. Nah, ini perubahan modal itu unsurnya hanya ada modal awal, laba bersih, prive, dan perubahan modal. Itu ya. Nah, misalkan cara menghitungnya yaitu modal awal, contohnya ini 20 juta. Kemudian laba bersihnya 2.455.000. Prive pengambilan pribadi yaitu 500.000. Nah, maka penambahan modalnya laba bersih dikurangi prive dulu. Maka ada penambahan modal, sisanya dimasukkan ke dalam penambahan modal, yaitu sebesar 1.955.000. Maka didapat posisi modal akhir per 31 Januari 2017 yaitu 21.955.000. Itulah laporan perubahan modal. Nah, dari perubahan modal tersebut ya kita akan buat neraca. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca, pembuatan neraca. Sama, itu harus ada nama perusahaan, nama neracanya, kemudian posisi neraca itu akhir bulan per 31 Januari 2017. Dan ini dalam ribuan rupiah. Nah, unsur-unsur apa aja yang ada di dalam neraca? Yaitu ada harta, terdiri dari kas, persediaan barang, piutang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini akan mengurangi peralatan kantor, ya. Itu. Nah, didapatlah jumlah hartanya berapa. Kemudian hutang dan modal. Hutang itu penjumlahan dari kalau ada hutang dagang, hutang gaji bagian kantor, hutang bank, itu dijumlahkan sebagai hutang. Kemudian modalnya dimasukkan. Nah, jumlah hutang ditambah modal itulah jumlah dari sisi hutang dan modal. Karena kita ketahui bahwa harta harus sama dengan hutang plus modal. Nah, jadi artinya jumlah harta itu harus sama dengan jumlah hutang plus modal. Jika berbeda, pasti ada yang salah dari unsur perhitungan, baik apakah itu di harta atau hutang dan modal. Ya. Nah, inilah rumus-rumus penting sudah Ibu rangkum, yaitu penjualan bersih yaitu dicari dengan cara penjualan dikurangi potongan penjualan ditambah retur penjualan. Kemudian ada unsur pembelian bersih yaitu pembelian plus ongkos pembelian dikurangi retur pembelian dan plus potongan pembelian, ya.
Kemudian ada persediaan barang untuk dijual. Nah, itu sama dengan pembelian bersih plus persediaan barang awal. Nah, HPP itu dicari dengan persediaan barang untuk dijual dikurangi persediaan barang akhir. Nah, persediaan barang akhir atau persediaan barang untuk dijual itu kalau diurai terdiri dari persediaan barang awal plus pembelian plus ongkos pembelian. Dikurangi, maka persediaan barang akhir plus potongan pembelian plus retur pembelian. Ya. Nah, kemudian di dalam laporan laba kotor itu penjualan bersih dikurangi HPP. Jumlah beban operasional itu sama dengan beban kantor plus beban penjualan sesuai dengan yang tercantum dalam soal. Nah, laba bersih sebelum pajak, penjualan bersih dikurangi HPP plus beban operasional. Modal akhir sama dengan modal awal plus laba bersih dikurangi private. Nah, di dalam neraca, debit posisi harta itu ada di debit dan posisi hutang dan modal ada di posisi kredit. Itulah rangkuman hari ini tentang unsur-unsur dari laporan keuangan. Nah, anak-anakku, nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, jika ada yang belum ngerti. Kemudian untuk mengetahui bahwa kalian sudah paham atau tidaknya, yaitu dengan latihan soal tentang laporan keuangan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.